Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati segenap pimpinan pengurus daerah Muhammadiyah Kabupaten Pelalawan, Ortom, kemudian ketua-ketua AUM, ketua-ketua lembaga dan ketua majelis. Alhamdulillah saya bisa tampil dalam forum ini untuk menyambang para pimpinan-pimpinan Muhammadiyah di Kabupaten Pelalawan. Maksud saya dalam menyampaikan ini, risalah ini adalah bahwa kita menyadari akhir-akhir ini teramat sulit bagi kita untuk mengadakan pertemuan atau rapat pun. Untuk sebuah rapat keorganisasian pun agak sulit bagi kita. Ini terkait dengan situasi pandemi COVID saat sekarang, sehingga kita merasa ragu-ragu untuk bertemu, sehingga beberapa kali diupayakan untuk pertemuan selalu saja tidak berhasil. Maka saya merubah mekanismenya adalah dengan kita berdiskusi melalui dunia internet, mungkin menggunakan WA, karena WA yang sangat populer dan dimiliki oleh setiap orang. Maka saya berharap bahwa ini akan bisa lebih efektif pada masa-masa pandemi ini. Yang akan menjadi topik saya adalah bagaimana kita melihat PDM dewasa ini, dan bagaimana kita mencoba untuk merumuskan strategi ke depan versi kepengurusan yang sekarang saya pimpin. Untuk itu nanti tentu saya sangat berharap sekali akan ada tanggapan-tanggapan dari semua unsur pimpinan, Ortom, AUM, dan lembaga, ya, karena terkait dengan gerak langkah dakwah mereka semua. Baiklah, tadi salam untuk warga Muhammadiyah sudah semua, ya. Jadi forum ini adalah forum diskusi, maka oleh karena itu silakan tanggapi. Dan nanti ke depan kita akan membuat semasa pandemi ini komunikasi via dunia maya, dan di situ kita akan mengambil keputusan-keputusan yang penting. Saya ingin berbicara tentang Muhammadiyah tanpa mengecilkan arti dari teman-teman, ya, bapak-bapak yang sudah menyumbangkan tenaga, ya, pikiran, uang untuk membesarkan Muhammadiyah ini, tanpa bermaksud mengecilkan arti mereka, tapi kita juga harus berbicara secara real tentang bagaimana Muhammadiyah saat ini. Walaupun kita menyadari bahwa sudah ada beberapa keberhasilan dari gerak langkah Muhammadiyah sampai saat sekarang di Kabupaten Pelalawan, seperti umpamanya yang khas adalah sekolah-sekolah Muhammadiyah yang sudah berdiri, ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMK, ada PAUD yang dikelola juga oleh Aisyah. Kemudian juga Muhammadiyah sudah berhasil menyelenggarakan beberapa atau rutin, ya, peringatan-peringatan hari besar Islam seperti penyelenggaraan sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan pelaksanaan kurban. Hal-hal yang demikian memang sudah rutin berjalan, dan alhamdulillah sudah ada. Juga telah berdiri Masjid Taqwa Muhammadiyah. Itu sebuah prestasi yang tentu tidak bisa dikatakan kecil.
Tapi di balik itu semua kita menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa masih banyak yang belum kita gapai, masih banyak yang belum maksimal kita laksanakan. Sehingga dengan demikian pada kondisi hari-hari ini kita merasakan sendiri betapa cukup memprihatinkan semangat kita dalam bermuhammadiyah. Contoh saja umpamanya yang ini secara real kita sampaikan tanpa bermaksud untuk mengecilkan arti, tidak. Kita punya majelis tabligh, kita punya lembaga Korps Mubalik Muhammadiyah, tetapi kita belum optimal menjalankannya. Ya. Jadi kita masih berada di bawah bayang-bayang dari organisasi dakwah lain dan belum tampil dan belum muncul karakter daripada Muhammadiyah baik di dalam penyampaian tabligh maupun dalam khutbah, ceramah dan sebagainya. Ini hal real yang ada, ya. Kemudian memang PDM lah khususnya itu masih minim dengan pengajian-pengajian internal Muhammadiyah yang berbicara tentang kemuhammadiyahan, masih sangat jarang. Kemudian juga mengenai pengembangan organisasi, cabang dan ranting yang dimiliki oleh Kabupaten Pelalawan relatif statis, tidak bertambah dan tidak berkembang. Kita punya cabang, contohnya Pangkalan Kerinci, kemudian Ukui, kemudian Pangkalan Kuras, dan konon kabarnya ada di Kuala Kampar, tetapi belum tersentuh. Komunikasi antara Ukui, Pangkalan Kuras, dan Pelalawan PDM juga belum maksimal. Lebih banyak kita berjalan sendiri-sendiri. Nah, hal beginilah yang menjadi pusat perhatian dari saya dan juga tentu kita semua, para pimpinan. Ada beberapa lembaga yang memang sudah ada tapi belum berjalan, seperti Lazismu. Lazismu itu sudah ada, sudah dibentuk, sudah ada SK-nya, tapi praktis belum berjalan. Tentu ada beberapa kendala yang menjadi persoalan-persoalannya. Kemudian masjid kita, Masjid Taqwa Muhammadiyah sudah ada dan masjidnya besar, tetapi memang perkembangannya tidak maksimal. Jamaahnya juga tidak bertambah banyak. Di samping tentu posisi masjid itu sangat berpengaruh karena rata-rata warga Muhammadiyah tinggal jauh dari masjid tersebut. Nah, juga mengenai dana yang sangat terbatas, kita selalu memang sangat minim. Sulit mengadakan kegiatan tanpa didukung oleh dana, memang itu fakta. Tapi ada satu hal yang juga saya perhatikan, ya, bahwa rasa kebanggaan dan rasa percaya diri kita sebagai warga Muhammadiyah itu masih kurang. Kita masih enggan untuk memperlihatkan ke dunia luar bahwa saya Muhammadiyah. Nah, rasa percaya diri, rasa memiliki dan rasa identitas ini itu harus ada. Kalau itu saja sudah tidak ada, maka sangat bisa diramalkan bahwa organisasi tidak berkembang. Maka oleh karena itu mari kita coba memikirkan bagaimana rasa kebanggaan itu bisa tumbuh dan kita berani mengatakan bahwa saya Muhammadiyah. Kemudian juga pengajian-pengajian rutin di kita masih jarang. Kita lebih suka terima bersih mengikuti pengajian-pengajian yang ditaja oleh saudara-saudara kita yang lain atau organisasi-organisasi dakwah yang lain. Khususnya kalau untuk pembicaraan mengenai tarjih
lebih jarang lagi, karena memang di samping ulamanya yang mengerti tadi itu juga kita sangat terbatas. Memang itulah kendala kita. Dan juga komunikasi sejauh ini hanya terbatas kepada para pimpinan Muhammadiyah. Kita belum membuat sebuah modul atau sebuah mekanisme komunikasi dengan seluruh warga Muhammadiyah atau juga para simpatisan Muhammadiyah yang berada di Kabupaten Pelalawan. Benar kan? Kita hanya berkomunikasi ya sekitar 10-20 orang, itu adalah pimpinan Muhammadiyah, belum menyentuh warga Muhammadiyah. Karena kadang-kadang di masyarakat itu memang ada para alumni Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah, masjid-masjid Muhammadiyah yang mereka ada di dalam masyarakat, tetapi belum teridentifikasi dan belum tersentuh. Nah, ini mari kita coba, karena itu akan memperkuat organisasi kita. Tidak selesai organisasi hanya oleh 10 orang, 15 orang para pimpinan Muhammadiyah. Maka oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu para pimpinan Muhammadiyah, saya ingin melakukan sebuah gerakan strategi ke depan. Ini adalah begini, ada beberapa poin dari strategi yang saya pikirkan dan mohon nanti didukung oleh yang lain-lain. Pertama, kita akan merutinkan pengajian itu dulu, karena di sanalah medianya. Muhammadiyah itu tanpa pengajian itu seperti tubuh yang berjalan tanpa roh, tanpa nyawa, mayat hidup. Kenapa? Karena memang dari zaman dulu pengajian-pengajian itu dihidupkan untuk memurnikan ajaran Islam itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengajian ini juga nanti berfungsi sambil sekalian sambung rasa dengan seluruh peserta dan juga barangkali cabang dan ranting-ranting. Bagaimana mekanisme tentang pengajian-pengajian yang kita bentuk ini, apakah di PDM-nya atau pergi ke rantingnya, ke cabangnya, itu teknis yang harus kita bicarakan ke depan. Nah, dalam gambaran saya adalah kita harus punya sebuah ruangan untuk meeting, pertemuan, pengajian di sana, sekaligus merangkap ruang pustaka kalau bisa, dan sekaligus merangkap sekretariat. Dengan demikian, maka orang dengan mudah kalau ingin mencari kemana harus mencari Muhammadiyah. Kemudian yang kedua adalah kita harus mencoba mengadakan pemantapan cabang dan ranting yang sudah ada. Ada beberapa cabang dan ranting tapi belum optimal dibina. Oleh karena itu harus ada pemantapan pembinaan itu. Kemudian juga kalau itu sudah kita lakukan, maka kita bisa membentuk cabang dan ranting yang baru. Jadi jangan terlalu banyak berambisi dulu untuk membentukkan sebanyak-banyaknya ranting tapi nanti tidak dibina. Yang sudah ada dulu kita akan bina. Kemudian revitalisasi Korps Muhammadiyah kita, Korps Mubalik Muhammadiyah, KMM. Apa maksudnya revitalisasi? Masih kita konsolidasikan kembali korps ini, kita pertebal rasa percaya dirinya sehingga ketika berdakwah itu bisa membawakan nama Muhammadiyah. Memang tidak banyak mubalik Muhammadiyah, tapi sebenarnya para mubalik itu sering keluar, cuman tidak membawakan label nama Muhammadiyah. Mungkin mereka menggunakan nama organisasi lain atau lembaga-lembaga lain. Ya tidak masalah, kita semuanya sama-sama bertujuan untuk berdakwah. Nah, tapi mari kita lebih arahkan kepada spesifik Muhammadiyah. Kemudian juga saya akan melakukan memaksimalkan koordinasi dengan ortom, lembaga dan AUM
Ortom di sini terutama seperti Pemuda Muhammadiyah, Aisyah, NA. Nah, tiga ini memang harus sejalan dan seirama supaya bisa mencakup berbagai lapisan di masyarakat. Dan untuk amal usaha Muhammadiyah seperti sekolah, mereka sudah berjalan, sudah bagus ya. Tinggal lagi barangkali mungkin memaksimalkan fungsi mereka, membantu seperti sekolah-sekolah umpamanya ya, memperbanyak muridnya. Itu ya kuncinya, bagaimana murid supaya bisa banyak di sekolah itu. Kalau muridnya tidak banyak, maka otomatis income dari sekolah itu untuk operasionalnya sendiri itu sangat terbatas, sangat tersendat. Tapi kalau muridnya banyak, insya Allah bisa berjalan. Nah, tentu juga yang perlu kita pikirkan adalah, nah ini untuk jangka panjang dan agak rumit memang ini, yaitu bagaimana menciptakan sumber dana yang sifatnya produktif. Jadi tidak konvensional seperti yang sudah-sudah, yaitu infak-infak dari orang per orang. Nah, kalau ada donaturnya terus yang memikul, nah itu kalau bisa jangan sampai seperti itu. Tapi kita pikirkanlah sumber dana produktif. Jadi ada usaha-usaha dari Muhammadiyah itu yang menghasilkan dana, dan dana itu bisa digunakan untuk operasional dari organisasi. Nah, itulah dulu beberapa hal cetusan pikiran saya sebagai ketua PDM saat sekarang ya, terhitung bulan Juni 2021 ini. Saya mohon sekali tanggapan dan feedback ya, dari seluruh pimpinan-pimpinan Muhammadiyah, kemudian Ortom dan lembaga yang ada. Tuliskanlah apa yang Anda pikirkan itu di dalam WA group dari pimpinan Muhammadiyah ini yang sudah kita bentuk, sehingga pemikiran-pemikiran itu bisa kita padukan nanti melahirkan sebuah gerakan. Jangan hanya pasif membaca dan mendengar apa yang disampaikan ini, tetapi coba wujudkan dalam bentuk tulisan. Tulislah apapun yang apa saja, tulislah di WA group tersebut. Nanti kami akan menghimpunnya. Saya pikir demikian untuk tahap pertama. Ini merupakan media komunikasi yang pertama ya. Semoga ke depan bisa lebih bagus lagi. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat satu ayat yang mengatakan, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu akan menjadi umat yang terbaik manakala kamu berpikir selalu untuk menganjurkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran dengan cara apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.